Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi pada video belajar statistik. Pada hari ini saya akan mengantarkan teman-teman untuk memahami tentang chi-square. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki, salah satu pengajar dari Universitas Danamangkurat, program studi psikologi, Fakultas Kedokteran. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kurang lebihnya 3 hal ya. Yang pertama, memahami chi-square sebagai uji non-parametrik. Yang kedua, penggunaan chi-square. Yang ketiga, asumsi dasar kriteria penyimpulan uji chi-square. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang chi-square ya, simbolnya itu menggunakan seperti huruf X ya. Tapi kalau di di huruf Yunani itu disebut chi atau kai, kita sebutnya kai kuadrat ya. Indonesia ada yang menyebutnya sebagai kai kuadrat, tapi saya nanti akan menyebutnya secara konsisten dengan sebutan chi-square. Nah, menurut McHugh tahun 2013, jadi chi-square itu salah satu uji non-parametrik ya. Dan dia itu tujuannya untuk melihat perbedaan dari variabel terikat kita yang diukur menggunakan level nominal. Level nominal itu maksudnya bentuk ukurnya itu adalah nominal ya. Umumnya nominal. Tapi bisa juga ordinal ya. Nah, artinya di sini chi-square itu bertujuan untuk melihat signifikansi ya, signifikansi. Jadi seberapa signifikan perbedaannya gitu ya. Nah, nanti juga kita akan lihat beberapa penggunaan untuk chi-square ini. Setelah kita lihat bahwa chi-square-nya signifikan, biasanya orang-orang melaporkan dengan menambahkan yang namanya Cramer's V ya. Ini untuk indikator effect size. Kita sudah kemarin beberapa video yang lain sudah membahas tentang effect size juga ya. Artinya di sini kalau kita lihat dari penjelasan McHugh tahun 2013 ya, sebenarnya untuk variabel di chi-square itu IV dan DV-nya itu harus nominal atau ordinal. Ada juga yang ordinal sih, tapi umumnya menggunakan nominal. Nominal kalau kita ingat, nominal itu contohnya kayak jenis kelamin, 1 laki-laki 2 perempuan. Tapi kalau ordinal itu contohnya skala Likert termasuk ordinal juga ya. Atau yang jenis berjenjang lainnya kayak misalnya status sosial ekonomi menengah, atas, bawah gitu. Nah, itu juga ordinal ya. Tapi chi-square-nya ada keterbatasan ya. Yang keterbatasan yang tentu harus kalian pahami itu jika kategorinya itu terlalu banyak, kan kalau kategori kalau jenis kelamin itu cuma 2 ya. 1 laki-laki 2 perempuan, atau 0 laki-laki 1 perempuan misalnya. Juga bisa begitu ya. Nah, artinya kalau semakin banyak kategorinya, itu akan semakin sulit untuk diinterpretasikan. Dan kadang-kadang hasil Cramer V-nya itu ukuran korelasinya rendah. Dan bahkan pada hasil yang sangat signifikan sekalipun, Cramersnya tadi itu rendah. Efek size-nya tadi itu rendah. Gitu ya. Kurang bisa, kurang kuat lah gitu ya hubungannya. Nah, tadi saya ada bicara tentang perbedaan, ada bicara tentang hubungan. Jadi lantas chi-square ini digunakan untuk apa gitu ya? Nah, penggunaannya ternyata ada 3, teman-teman. Yang pertama, menguji beda proporsi. Ya, proporsi. Jadi menguji perbedaan lebih dari 2 proporsi. Misalnya, kita ingin mengetahui, ini kan lagi pada misalnya mau pemilu nih misalnya ya. Pemilu, kalau sekarang sih bukan pemilu presiden lagi ya, pemilu daerah, kepala daerah, pilkada lah misalnya gitu ya. Jadi kita mau nanyain nih, kira-kira setuju gak ngadain pilkada di zaman corona, di zaman COVID-19 misalnya. Kan pasti kan kalau ditanya setuju atau tidak setuju kan jawabannya pasti kalau di sini 3 nih. Setuju, tidak berpendapat. Gitu. Ada 3 jawaban. Terus dilihatlah jawaban ini apakah berbeda di tiap apakah ada perbedaan di perbandingan
4 kecamatan gitu. Jadi ada 3 pendapat, ada 4 kecamatan. Sampai sini paham ya. Jadi kalau kurang lebihnya variabel dependennya itu adalah pendapat. Pendapat setuju nggak diadain pilkada di masa corona ini COVID-19 misalnya, di pandemi COVID-19, setuju atau tidak berpendapat. Nah, itu kan DV-nya lah gitu ya, variabel terikatnya. Tapi IV-nya atau variabel bebasnya atau independent variabelnya adalah kecamatan. Ini kita lihat apakah ada perbedaan pendapat antar kecamatan A, B, C, dan D. Nah, sampai sini paham ya. Jadi minimal ada 2 proporsi. Gitu. Nah, selanjutnya, uji K-square juga bisa menguji kebebasan atau independensi. Tapi istilahnya itu bisa kita sebut sebagai hubungan juga antar suatu variabel dan variabel lainnya. Jadi ada 2 variabel yang sifatnya itu kategorikal. Misalnya, peneliti ingin menguji apakah ada hubungan antara pola asuh dengan pemilihan minat jurusan perkuliahan. Jadi maksudnya kita tanya ini, kita kategorikan dulu, misalnya di satu SMA, kita kategorikan ada 3 kategori pola asuh. Nah, nanti kan satu orang pasti pola asuhnya permisif misalnya. Satu orang ada yang otoriter, satu orang ada yang otoritatif. Jadi kan beda-beda tuh tiap orang tuh. Kemudian nanti kita lihat nanti dia ketika mau masuk ke perkuliahan, daftar kuliah, dia lebih memilih jurusan perkuliahan apa gitu ya. Sosial, teknik, medis, atau hukum. Nah, itu kan ada 3 perbedaan pola asuh, ada 4 perbedaan jurusan perkuliahan. Gitu. Kita pengen tahu nih, 2 ini berhubungan atau tidak gitu ya. Maksudnya berhubungan tuh misalnya ya, yang otoriter nanti akan lebih memilih apa, yang otoritatif lebih memilih apa, yang permisif lebih memilih apa gitu. Nah, itu nanti akan bisa terbukti yang menggunakan Chi-square. Gitu. Karena datanya itu bersifat kategorikal. Yang terakhir, uji Chi-square juga digunakan untuk menguji kesesuaian atau goodness of fit. Istilahnya itu untuk normalitas data gitu ya, untuk menguji normalitas data. Kalau kita biasanya menggunakan Kolmogorov Smirnov gitu ya, terus jenis yang lain. Nah, kalau misalnya ada yang pakai skewness, kurtosis dan seterusnya. Nah, ini juga bisa nih menggunakan Chi-square untuk menguji normalitas. Jadi ingin mengetahui apakah data berdistribusi normal. Sehingga nanti akan membuat keputusan kita mau mengujinya menggunakan parametrik atau non parametrik gitu. Tapi data itu perlu berbentuk kelompok-kelompok ya. Datanya perlu berbentuk kelompok-kelompok. Nah, selain itu teman-teman, yang kalian juga perlu tahu di Chi-square ini, ada asumsi-asumsi yang perlu ditetapkan. Yang pertama misalnya, datanya itu berupa frekuensi atau jumlah kasus, tidak bisa persentase atau data lainnya. Nih kalau ini kan kasus ya. Misalnya nih, ada pendapat 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Nah itu kan dari kita lihat di atas itu kan itu semuanya itu kan frekuensi kan ya. Satu orang subjek itu menjawab satu pendapatnya. Kemudian dari kecamatan satu misalnya. Itu kan jadi kategori ya. Jawabannya jadi kategori. Kemudian data berbentuk kategori yang memiliki level yang eksklusif. Level yang eksklusif itu maksudnya adalah tiap partisipan itu tidak bisa menjawabnya 2 gitu. Jadi jawabannya itu pasti satu. Misalnya pendapat setuju atau tidak dilakukan pilkada di masa pandemi. Maka jawabannya kan cuma ada 3 tadi ya. Setuju, tidak berpendapat gitu. Tidak bisa orang memilih 2 jawaban sekaligus, nggak bisa. Jadi salah satunya aja. Kecamatan juga begitu nih. Ternyata dia misalnya tinggalnya kecamatan rumahnya itu berada di tengah-tengah nih antara kecamatan A dan kecamatan B. Dia harus memilih kamu mau kategori A atau B gitu, meskipun dia berada di tengah-tengah gitu ya. Separuh rumahnya mungkin di kategori A, separuh rumahnya di kategori B misalnya kecamatannya. Kemudian kedua variabel itu biasanya berbentuk nominal dan ordinal. Kedua variabel itu maksudnya kayak tadi tuh variabel pendapat dan juga variabel kecamatan itu kan duanya bersifat
kategori K ya. Utamanya kalau yang pendapat itu sifatnya itu ordinal. Karena kan tadi setuju, tidak berpendapat. Kecamatan itu sifatnya nominal ya, sifat pengukurannya. Tidak bisa menggunakan untuk perbandingan dari waktu ke waktu. Misal kita mau nanya nih pendapat hari ini, kemudian pendapat besoknya lagi misalnya. Nggak bisa, jadi cuma satu waktu aja diukurnya. Ya, jadi pendapat pada saat itu aja. Ya mungkin bulan depan ditanya lagi, meskipun dia berubah, nggak bisa kita menggunakan uji chi-square untuk melihat perbandingan antar perubahan tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa membandingkan dia. Nah, kemudian apa aja kriteria penyimpulan chi-square? Teman-teman, untuk kriteria penyimpulan chi-square itu mirip aja dengan uji yang lain, tentu menggunakan signifikansi, itu yang paling utama ya. Paling sering digunakan juga signifikansi. Jadi nanti dilihat nilai chi-square-nya ya, atau x kuadrat sini tuh. Kalau itu tulisannya x kuadrat ya. Jadi maksudnya nanti dibandingkan antara x kuadrat yang dihasilkan oleh tabel di output SPSS, kalau pakai SPSS ya, di tabel output SPSS dibandingkan dengan tabel chi-square ya, dibandingkan dengan chi-square yang ada di tabel lah gitu ya. Kalau misalnya nilai chi-square hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik di SPSS seperti yang teman-teman lihat tuh di bagian kanan ya, yang ada chi-square test itu ada percent chi-square value. Nah, itu value-nya tuh. Value-nya itu adalah nilai chi-square-nya. Kalau nilai 28,525 itu lebih besar daripada chi-square tabel, maka ada signifikan. Jadi maksudnya signifikan terbukti ada. Kalau sini ada perbedaan ya. Kalau yang pakai yang saya tampilkan ini ada perbedaan. Ada perbedaan proporsi jawaban pendapat untuk setuju, tidak setuju, atau tidak berpendapat terhadap perbedaan kecamatan. Kecamatan A, B, C, dan D. Ini yang untuk hasil yang di samping ya. Nah itu selain kita menggunakan tabel chi-square dan juga nilai chi-square di yang output SPSS-nya, kita bisa juga melihat dari signifikansi. Nah itu signifikansinya 0,000 tuh yang warna kuning ya. Di samping angka 6, 0,00 barisan persen chi-square. Itu 0,0000, itu di bawah dari 0,05. Jadi signifikan. Ya, signifikan berbeda. Nah, kemarin juga ada yang nanya di beberapa pertemuan saya, itu bisa nggak nyari tabel T, nyari tabel F, nyari tabel chi-square itu di Excel? Bisa ya, itu rumusnya tuh kalau teman-teman lihat. Tapi nanti tolong sesuaikan ya, karena tiap laptop mungkin punya aturan bahasa ya. Bahasa, kalau di laptop yang bahasa Indonesia, maka ada kemungkinan nanti rumusnya seperti yang tertampil di layar nih. Jadi sama dengan CHI-INF gitu ya. Buka kurung, probability-nya mau berapa? 0,05 misalnya, 0,01 DF. DF-nya tuh yang kayak gitu tuh. DF-nya tuh ada 6 tuh, kalau yang hasil tes sebelah kanan tuh 6 DF-nya. Di samping 28,525 ya, DF-nya 6. DF itu dilihat dari apa namanya? Proporsi yang pertama, misalnya ada proporsinya itu DF1 ya. DF itu diukur dari misalnya proporsi pertama misalnya ada 3. 3 kurang 1, 2 ya. Proporsi yang kedua tadi kayak kecamatan kan ada 4 ya. 4 kurang 1, 3. 2 kali 3, 6. Itu DF-nya 6 ya. Jadi dari perkalian dari pengurangan tiap proporsi dikurang 1 ya. Dapatlah 6. Tapi kalau di SPSS sudah langsung keluar dia, DF-nya 6 gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa nanti coba sendiri ya. Kalau yang laptopnya menggunakan bahasa Inggris, itu biasanya rumusnya yang depan masih sama dengan CHI, INF, buka kurung, probability, tapi pakai titik koma biasanya, titik koma, DF gitu. Ya. Dan yang kalau bahasa Inggris kan dia nggak pakai koma kan desimalnya, jadi 0,0.05 misalnya. Kalau kan kayak yang bahasa Indonesia pakai 0,05. Selain
penyimpulan menggunakan signifikansi, ya, signifikansi, kita bisa menggunakan namanya effect size, ya. Nah, di effect size itu kita menggunakan ada dua jenis. Yang pertama P. P ini khusus pada 2x2. Jadi 2 IV masing-masing ada 2 level, gitu ya. Jadi 2x2 saja. Dan biasanya kadang-kadang di kodenya itu 0 dan 1 untuk tiap level. Contohnya misalnya jenis kelamin itu kan 2 ya. Kemudian setuju tidak setuju itu kan 2 juga. 2x2 gitu. Jadi seberapa kuat hubungan korelasinya. Ada juga menggunakan Kramers V. Ini lebih dari 2 kategori. Jadi ini hasil rumus modifikasi dari P. Nah, apa interpretasinya? Nah, itu skornya tuh. Kalau nilai P atau Kramers V-nya itu lebih besar dari 0,25 ya, maka itu mempunyai hubungan yang sangat kuat gitu, sangat kuat ya. Kemudian kalau besar dari 0,15 berarti batasnya sampai 0,25 gitu ya. 0,15 sampai 0,25. Berarti termasuk 0,16, 0,17 dan seterusnya itu kuat. Dan seterusnya sampai yang paling lemah gitu. Itu yang paling lemah. Nah, ini adalah cara untuk penyimpulan chi-square. Dan setelah ini kita kasih contoh satu ya, artikel jurnal yang menggunakan chi-square. Jadi ini risetnya dia menggunakan chi-square untuk pengujiannya, di mana dia menguji apakah apa yang memprediksi kecanduan internet. Nah, kecanduan internet. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kanan tabel ya. Itu ada tabel 1. Tabel 1 kalau teman-teman lihat itu variabelnya misalnya Father Education. Jadi maksudnya di sini pendidikan ayah ya, Mother Education, kemudian Hour Online, Hour of Study, Computer Ownership, Internet Access. Ada 3 kategori untuk adiksi, kemudian untuk variabel yang memprediksinya, IV-nya itu ada, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Tiap variabel seperti pendidikan ayah misalnya, itu kan dikategorikan lagi menjadi kategori tidak berpendidikan, kemudian hanya SD atau SMP gitu ya, kemudian sekolah menengah atas SMA dan seterusnya ya, ada yang diploma dan juga graduate. Nah, nanti ini dilihat apakah ada hubungan antara variabel IV kita terhadap adiksi. Adiksinya dikategorikan jadi 3 tadi ya, yang rendah, moderat, sama yang tinggi. Nah, kita yang paling bawah aja kita lihat deh. Internet access. Nah, internet access. Jadi internet access di sini, internet access itu cuma ada 2 pilihan. Ada atau tidak gitu ya. Ya atau tidak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini semakin ini yang paling besar nih nilai chi-square-nya 18,500 dengan nilai signifikansi 0,000. Jadi di sini kalau kita lihat signifikan ya, berhubungan. Dan ini hubungannya juga positif nih. Semakin dia mempunyai internet akses, semakin tinggi kemungkinan dia mengalami yang namanya adiksi. Mau adiksinya rendah, mau adiksinya tinggi, atau mau adiksinya moderat. Tapi di sini kalau kita lihat, yang mempunyai akses internet itu lebih cenderung mempunyai adiksi yang moderat atau sedang. Ya, lebih banyak di sana. Dibandingkan yang tidak punya akses itu rendah semua tuh ya. 8 orang, 20 orang, 17 orang gitu frekuensinya ya. Jadi sekecil gitu. Tapi kita bisa juga lihat itu dari hasil misalnya pendidikan ayah itu minus tuh. Minus 2,423 dengan signifikansi di bawah 0,05, yakni 0,015. Jadi di father equation itu ada father education itu ya. Itu semakin tinggi pendidikannya, semakin rendah
kemungkinan terjadinya adiksi gitu. Lihat tuh, yang graduate tuh cuma ada 9, 21, 2 gitu. Tapi yang no education itu ada 10, 37 gitu ya. Jadi semakin tinggi pendidikannya, semakin rendah kemungkinan terjadi adiksinya. Ya. Itu kalau dia mempunyai nilai yang minus tuh. X kuadratnya minus, K square-nya minus gitu. Jadi itu yang menentukan arah hubungannya gitu. Sama kayak korelasi, kita juga paham ya korelasi. Jadi ada arah hubungan positif, ada arah hubungan yang negatif. Begitu juga K square, juga ada arah hubungan yang positif dan ada arah hubungan yang negatif. Nah, oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Nanti teman-teman bisa melihat beberapa referensi di sini untuk memahami lebih jauh tentang K-square. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan dibagikan dan juga silahkan disukai. Jangan lupa channel Snap Lab Psychology di subscribe ya. Sampai jumpa di video lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.